Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Pagi ini kita akan mencoba berdiskusi tentang dampak dari pemanasan global, bahayanya, dan upaya pencegahan ke depan. Upaya penegakan hukum apa yang bisa dilakukan supaya bisa tercapai target ideal yang diinginkan bagi terciptanya lingkungan yang harmonis bagi umat manusia di dunia ini. Konten ini dibuat karena saya saat ini sedang menyelesaikan perkuliahan hukum di Universitas Lancang Kuning, Riau, dan arahan dari ibu dosen hukum lingkungan yang sangat pintar dan cantik. Dampak pemanasan global. Dampak paling langsung yang kita rasakan ya tentu terasa panas. Pemanasan global sendiri diartikan sebagai meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, di daratan maupun di laut. Karena suhu bumi meningkat, maka es di kutub utara maupun kutub selatan mencair. Akibatnya apa? Peningkatan tinggi permukaan air laut. Ya tentu, daerah-daerah yang lebih rendah daratannya berakibat banjir. Contoh seperti daerah Jakarta yang tingkat permukaan airnya terus naik, daratannya terus turun, sehingga akibatnya apa? Banjir di mana-mana, dan perlu dilakukan pembangunan tanggul untuk menahan air yang semakin tinggi tersebut. Dampak lain daripada pemanasan global adalah kebakaran hutan. Beberapa tahun yang lalu kita pernah merasakan di wilayah Riau sangat tersiksa terjadinya wabah penyakit. Coba lihat saat ini, ada penyakit kemudian berubah menjadi pandemi, dan itu sangat menakutkan. Krisis air bersih, rusaknya terumbu karang, dan lain-lain sebagainya, yang semua ini adalah sinyal dan tanda bahwa ekosistem atau keseimbangan daripada makhluk hidup di dunia ini sedang terancam. Ini adalah dampak yang sangat mengerikan bagi seluruh umat manusia di dunia. Sekarang ini menjadi isu yang utama yang dibahas di dalam berbagai pertemuan forum-forum di dunia. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Lantas upaya apa yang bisa dilakukan oleh umat manusia di dunia? Tentunya hal ini harus didorong oleh pemerintah-pemerintah negara di seluruh dunia, karena pemerintah adalah lokomotif bagi semua rakyat. Kesadaran, awareness dari semua warga di dunia terhadap dampak pemanasan global ini juga harus ditingkatkan melalui edukasi-edukasi yang masif, sehingga bisa berkontribusi melakukan hal-hal yang bisa mengurangi dampak tersebut. Pemanasan global ini sangat terkait dengan aktivitas perekonomian dan aktivitas manusia di dunia ini. Contoh, pada saat COVID kemarin, di saat terjadi lockdown, aktivitas manusia di dunia dikurangi, terjadi perubahan yang drastis pada atmosfer bumi. Beberapa cara terfokus yang saat ini teruji bisa mengurangi dampak pemanasan global, seperti hemat listrik. Karena apa? Saat ini energi listrik kita mayoritas masih dihasilkan dari batu bara. Sementara proses untuk mengkonversi energi batu bara tersebut menjadi energi listrik akan menghasilkan limbah yang mengakibatkan pemanasan global, yaitu karbon dioksida. Menanam pohon. Ya tentu menanam sebanyak-banyaknya, karena kita tahu bahwa karbon dioksida yang ada di bumi bisa diserap oleh tanaman, pohon, dan diubah menjadi oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Melestarikan hutan, ini adalah bagian skala lebih besarnya daripada menanam pohon. Menghemat bahan bakar, nah ini tentu suatu hal yang bukan mudah untuk dilakukan, karena semua manusia ingin bebas, beraktivitas dengan baik, bertransportasi dengan baik, tentu memerlukan bahan bakar yang terbarukan, yang tidak membuat polusi atau menambah pemanasan global. Mengurangi pemakaian bahan-bahan yang bisa merusak ozon pada lapisan atmosfer bumi, karena lapisan inilah yang mensaring sinar matahari supaya tidak berbahaya bagi manusia di bumi. Hambatan dalam mengatasi dampak pemanasan global ini terjadi di semua negara, terutama terkait dengan satu, pengetahuan daripada warga negara tersebut, literasinya, mengerti nggak terhadap dampak aktivitas yang merusak lingkungan yang mereka lakukan. Pemakaian CFC, klorofluorokarbon, terutama pada AC pendingin,
merusak lapisan ozon sebagai lapisan yang menyaring sinar ultraviolet dari matahari ke bumi. Industrialisasi berbasis kepada bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, yang pada intinya adalah aktivitas ekonomi, aktivitas industri yang menghasilkan karbon dioksida yang berlebihan. Nah, efek daripada karbon dioksida ini adalah menyimpan panas di bumi. Akibatnya suhu udara di lapisan atmosfer, di daratan bumi maupun di laut meningkat. Pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan yang berlebihan. Akibatnya jumlah pohon-pohon berkurang sehingga konversi karbon dioksida menjadi oksigen untuk kebutuhan manusia menjadi berkurang. Penebangan hutan yang sembarangan dan masih banyak hambatan-hambatan lainnya yang pada akhirnya kalau itu tidak diatur oleh pemerintah, sebenarnya manusia ini sedang melakukan langkah demi langkah di dalam ketidaktahuannya menghancurkan keseimbangan ekosistem yang pada akhirnya juga akan menghancurkan diri daripada manusia itu sendiri. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan masyarakat dunia untuk mengatasi dampak pemanasan global? Ya, beberapa kerjasama dan perjanjian telah dilakukan di tingkat level dunia untuk mengatasi hal ini. Paris Agreement atau COP21 berhasil mengajak partisipasi dari berbagai negara untuk mengatasi perubahan iklim dengan kewajiban nationally determined contribution, yaitu target pengurangan karbon dioksida. Nah, upaya ini telah didorong oleh berbagai negara dan dilanjutkan dengan pengembangan energi terbarukan seperti energi listrik, mulai dari mobil listrik dan pemakaian energi listrik yang lebih luas lagi di berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks membuat energi yang terbarukan yang menghasilkan limbah sekecil-kecilnya yang berbahaya bagi lingkungan. Kesepakatan di dalam Paris Agreement ini tentu harus diartikan sebagai sebuah proses berkesinambungan masyarakat dunia, terutama negara-negara selaku lokomotif, pemimpin-pemimpin dan pemerintah-pemerintah selaku lokomotif penggerak, berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan nyata dan berkontribusi besar dalam pengurangan produksi karbon dioksida yang berdampak lurus sebanding dengan pemanasan global. Penciptaan energi terbarukan yang mengurangi limbah, mengurangi pemanasan global, kerjasama dan saling membuat keterikatan mendukung negara-negara yang masih belum mampu melakukan hal tersebut, terutama infrastrukturnya. Memberi sanksi kepada negara-negara yang sudah punya infrastruktur tapi tidak mau melakukan dengan alasan ekonomi yang berbasis rendah biaya. Mari semua masyarakat dunia menyadari hal ini. Kita melindungi lingkungan dengan menciptakan keseimbangan ekosistem, membuat generasi berikutnya, generasi anak cucu kita di masa depan masih bisa melihat dunia yang indah, masih memiliki lingkungan dan dunia yang nyaman untuk ditinggal, dan masih bisa melihat spesies-spesies makhluk hidup berkesinambungan dan tidak punah oleh ulah tangan manusia.